sedulur di channel saya Prabu Sasongko. Dan jangan lupa tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kembali di kesempatan kali ini kita akan ngobrol. Banyak hal yang sudah kita obrolkan, tetapi kurang afdol kayaknya kalau kita belum ngobrol tentang sebuah ilmu langka, sebuah kesaktian langka yang mana sangat legendaris, terutama untuk orang-orang Jawa ya. Padahal sebenarnya ilmu atau ajian ini awalnya adalah sebuah dongeng. Kenapa saya menyebutnya dongeng? Karena ini berawal dari kisah pewayangan. Ilmu ini bernama Aji Pancasona atau Pancasunya, atau kalau orang Jawa menyebutnya Poncosuno. Sebenarnya agak sedikit kontradiktif ya kalau kita artikan dalam bahasa Jawa yang sekarang. Ponco itu limo, sono itu asu, kan begitu. Tapi ada juga yang menyebut bahwa ponco itu panca itu 5, sona itu sahna, itu kekuatan. Jadi 5 kekuatan. Akan tetapi salah satu kepundan saya, Ki Haji Mantap Sudarsono dari Karangpandan, ketika melakonkan kisah tersebut lebih suka menyebutnya dengan nama Pancasunya atau Poncosunyo, yang diartikan ponco itu 5, sunyo itu sepi. Dalam sepi, jroning sepi, ana daya atma 5 perkara. Kuwi dudu urip ananging bisa nguripi, ananging duweni daya urip, seperti itu. Kembali ke yang di depan tadi, Poncosuno atau Pancasona. Ketika kita mengartikan panca itu 5, sona itu kekuatan. Jadi ada 5 kekuatan yang membentengi hidup, yakni kekuatan dari anasir 4 perkara ditambah 1. Bumi, geni, banyu, angin, swasana. Seperti yang tadi Ki Mantap Sudarsono bilang bahwa ponco sunyo, ponco 5, sunyo sepi, jroning sepi ana daya atma 5 perkara. Itu reksakaning bumi, reksakaning geni, reksakaning banyu, reksakaning angin, reksakaning swasana. Jadi ada 5 kekuatan yang menyelimuti kehidupan manusia, bukan hidup akan tetapi mempunyai daya untuk menghidupi. Itu kenapa ketika dalam Brubuh Ngalengka, itu dalam episode terakhir dari Ramayana ketika itu, Dasamuka atau Rahwana Raja itu bertanding dengan Prabu Rama. Kemudian di dalamnya Dewa atau Jawata itu sudah mencabut kekuatan Aji Pancasona karena Rahwana memang harus mati. Itu tersisa 1, reksakaning bumi, reksakaning geni, reksakaning angin, reksakaning banyu ya. Bumi, geni, banyu, angin, 4-nya sudah berhasil dicabut, tetapi masih tersisa 1, reksakaning swasana. Itu kenapa Sukma Dasamuka, Sukma Rahwana Raja itu selalu hidup terus sampai dengan zaman Mahabharata. Ini di cerita wayang. Nah, sebenarnya siapa sih sebenarnya pertama kali sosok yang memiliki kekuatan luar biasa dari Aji Pancasona atau Pancasunya tersebut? Sosok ini adalah Resi Subali. Kalau tokoh wayangnya seperti ini tokoh wayangnya seperti ini. Resi Subali itu Rewondo, semacam manusia kera. Dulunya adalah seorang yang kembar ya, Guwarso Guwarsi atau Sugriwo Subali, yang mana
karena sebuah proses keserakahan dan pada akhirnya menjadi sebuah bencana ketika mengejar Cupu Manik Astagina dan masuk ke dalam Telaga Madirta. Keluar dari telaga itu sudah keluar menjadi seekor kera, tersebutlah menjadi Resi Subali. Didorong oleh rasa keinginan untuk kembali pada wujud manusia, pada waktu itu Resi Subali melakukan sebuah tapa, ya, melakukan sebuah pertapaan namanya Topo Ngalong. Resi Subali itu masuk ke hutan Sunyo Pringgo atau alas Sunyo Pringgo, kemudian melakukan Topo Ngalong. Kakinya itu dikaitkan di batang pohon atau di dahan pohon, kemudian kepalanya di bawah, persis seperti kalong atau kelelawar ketika hinggap di sebatang dahan kemudian tidur di sana. Kakinya di atas dikaitkan, kemudian kepalanya di bawah. Itu namanya Topo Ngalong. Saking gentur tapane, karena saking kuatnya olah tapa, olah semedi yang dilakukan oleh Resi Subali tersebut, Jawata atau dewa sesuai dengan cerita di epos Ramayana itu memberikan sebuah anugerah berupa kekuatan kepada Resi Subali, namanya Aji Pancasona. Aji Pancasona. Nah, kekuatan Aji Pancasona sendiri sebenarnya adalah dia akan hidup kembali. Dia akan hidup kembali ketika mati. Dan itu akan terus berulang, seperti juga yang terjadi pada Resi Subali ketika itu, kemudian terjadi juga pada Prabu Rahwana atau Dasamuka. Nah, kenapa kemudian mereka-mereka yang punya Aji Pancasona seperti Subali, Dasamuka, Sutejo atau Bomo itu bisa mati? Sekuat apapun sebuah ilmu akan tetapi tetap winengku purbaning kang akarya jagat. Nek wis teko titi wancine, satu hal kecil akan membuat hilang kekuatan dari ilmu tersebut. Seperti halnya kelalaian Resi Subali ketika itu, dia mempunyai kesalahan memberikan ilmu Pancasona kepada Dasamuka. Ini dianggap sebagai sebuah kesalahan fatal, sehingga ketika itu melalui Titis Wisnu Prabu Rama panah Guwa Wijaya, Resi Subali akhirnya tewas. Nah, kemudian siapa saja sebenarnya sosok-sosok yang memiliki Aji Pancasona atau Pancasona tersebut? Di dalam dunia pewayangan ada 3 sosok yang memiliki kekuatan Aji Pancasona atau Pancasona. Yang pertama adalah Resi Subali, yang kedua adalah Sutejo, Setijo atau Setijo ya, Bomo Narakasura. Yang ketiga adalah Prabu Dasamuka atau Rahwana Raja. Kenapa saya menyebut Setijo atau Bomo Narakasura lebih dulu dari Dasamuka atau Rahwana Raja? Karena menurut silsilah penurunan ilmu Aji Pancasona ya memang seperti itu. Pertama, Aji tersebut diterima sebagai anugerah dewa kepada Resi Subali. Kemudian yang kedua diterima oleh Setijo Bomo Narakasura. Ini justru terjadi ketika Resi Subali mau mejang menurunkan ilmu Pancasona kepada Dasamuka. Sukma dari Setijo yang pada waktu itu masih bayi ternyata diam atau tinggal menempati telinga Prabu Dasamuka. Jadi ketika waktu itu diwejang Aji Pancasona atau Pancasona tersebut, Dasamuka tidak mendengar apa-apa. Karena di telinganya ini ada Sukma Setijo atau Bomo Narakasura. Setijo, pada waktu itu masih Setijo. Nah, ketika Dasamuka mengeluh, Resi Subali saya tidak bisa mendengar apa-apa. Nah, ketika dicek ternyata di kuping ini disumpeli Sukmane Setijo ini. Nah, jadi saat itu sebelum Dasamuka atau Rahwana Raja memiliki ilmu yang diterima dari Resi Subali, Setijo sudah memiliki lebih dulu. Sehingga dalam wayang itu kan sering Dasamuka nyebut Setijo atau Bomo itu Kakang Bomo. Nah, itu 3 sosok di dalam dunia wayang memiliki Aji Pancasona. Resi Subali, kemudian Setijo, kemudian
Dasamuka atau Rahwana Raja. Di abad 19 itu juga ada beberapa sosok yang diklaim memiliki kesaktian Aji Pancasuna atau nduweni Aji Pancasuna. Kalau Anda diam atau tinggal di daerah istimewa Yogyakarta, pasti akan mendengar tempat yang bernama Gunung Sangga. Ini ada di Kulon Progo. Kenapa disebut Gunung Sangga? Karena di tempat tersebut konon pernah kepala dari Ki Sodewo itu disonggo atau ditancapkan pada sebatang bambu. Ini terjadi ketika pada kesekian kalinya Ki Sodewo atau yang lahir dengan nama Bagus Singlon, beliau ini adalah konon menurut Sohibul Kisah adalah salah satu putra dari Pangeran Diponegoro yang lahir dari Putri Madiun. Bagus Singlon atau Ki Sodewo. Sodewo ini nama pemberian dari Pangeran Diponegoro. Laksono Dewo, seperti dewa karena kesaktiannya. Ki Sodewo ini pada waktu itu getol juga ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Berkali-kali terbunuh oleh pasukan Belanda, hidup lagi, terbunuh, hidup lagi, terbunuh, hidup lagi. Akhirnya ketika terbunuh yang sekian kalinya, dipenggal kepalanya itu ditusuk atau disonggo pakai bambu tadi, ditancapkan di bukit itu, sehingga akhirnya tempat tersebut dikenal dengan nama Gunung Sangga. Itu sosok pertama yang diklaim atau dikenal memiliki kekuatan Aji Pancasuna. Yang kedua adalah Ki Jayadigta. Eyang Jayadigta itu makamnya ada di Kodia atau kabupaten yang Blitar, pokoknya di Blitar. Itu Eyang Jayadigta. Sampai dengan ketika meninggal pun konon makamnya digantung. Itu ada di makam gantung Blitar. Nanti kalau suasana sudah stabil dari dampak corona sudah hilang, insya Allah kita akan mencoba melakukan liputan ke sana. Oke sedulur, ini obrolan kita tentang ilmu Pancasuna ya, Aji Pancasuna atau Pancasunyo, tentang siapa saja yang memilikinya, kemudian bagaimana awalnya Resi Subali sebagai sosok pertama yang memiliki kekuatan ajian tersebut. Semoga ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita semuanya, dan yang pasti kematian itu sebuah keniscayaan. Meskipun memiliki kekuatan seperti apapun, Aji Pancasuna barangkali, ketika kuasa Gusti itu sudah sampai pada titik bahwa sosok tersebut harus kembali ke pangkuannya, kematian tetap saja akan datang menjemput. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih sudah berkenan menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.